Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Baik anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita saatnya hari ini masuk kepada pembelajaran Al-Khatul Arabi. Al-Khatul Arabi dan Al-Imla. Anu sekalian yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, ya seperti biasa mengawali pembelajaran Al-Khatul Arabi ya di tahun pelajaran ini ya, pertemuan pertama ini. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membacakan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silakan untuk berdoa terlebih dahulu ya agar ilmu yang akan kita dapatkan di siang hari ini ya mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berdoa masing-masing, dikasih waktu 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma amin. Baik anu sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ustaz mau sedikit menjelaskan tentang Al-Khatul Arabi. Ada Al-Khatul Arabi, ada Al-Imla. Al-Khatul Arabi itu adalah menulis halus, sedangkan Al-Imla adalah dictation, adalah menulis bahasa Arab. Jadi kalau Khatul Arabi itu menulis bahasa Arab berdasarkan kaidah-kaidah. Bagaimana menulis yang benar, huruf-hurufnya juga yang benar. Tapi kalau imla itu menulis harus sesuai dengan apa yang didiktationkan, apa yang didiktekan. Misalkan kitabun, maka tulisan itu harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka imla ini adalah ya, orang yang bisa menulis imla itu biasanya orang yang sudah mahir di tajwidnya ya, insyaallah lah ya, kita akan pelajari nanti untuk imla. Nah pada kesempatan ini insyaallah Ustaz akan sedikit menjelaskan tentang Al-Khatul Arabi, bagaimana cara menulis Arab yang baik. Baik sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini ya sesuai kompetensi dasar yang harus kalian miliki ya sebagai siswa SIT Azkia, maka penulisan surat Al-Fatihah ya. Penulisan surat Al-Fatihah itu harus benar ya. Ustadz selalu melihat dan memperhatikan bahwa anak SIT itu penulisan Al-Fatihahnya banyak yang salah. Nah oleh sebab itu hari ini Ustadz akan ulangi kembali ya, mereview kembali khususnya untuk kelas-kelas atas ya. Untuk kelas-kelas atas ini ketika menulis surat Al-Fatihah itu harus benar ya, kaidahnya juga tidak melihat kepada mushaf Al-Quran. Nah, oleh sebab itu, anak-anak sekalian, kita akan mulai belajar bagaimana cara menulis kaifiyatu kitabati al-khat, tata cara menulis Al-Khatul Arabi. Baik, sekalian di depan layar kalian sudah terdapat surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini kita akan lihat ya, Ustaz akan sedikit dulu menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim kita akan garis bawahi dulu bahwa huruf mana saja yang harus di bawah garis ya. Nah, huruf-huruf yang di bawah garis itu Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang di bawah garis itu adalah pertama mim, yang kedua adalah huruf ro, yang pertama mim, yang kedua huruf ro, kemudian nun, ro kembali, dan mim. Ini adalah huruf-huruf yang harus ada di bawah garis. Ya, ingat-ingat itu. Huruf-huruf yang ada di bawah garis. Kemudian kedua
Ya, ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu kita garis bawahi dulu ya. Biasanya kalau di dalam di dalam buku tulis itu sudah ada garisannya, udah enak ya. Itu bisa menulisnya seperti itu. Ya, alhamdulillahi semuanya di atas garis. Rabbi di atas garis. Al-alami. Nah, cuman huruf nun saja yang di bawah garis. Jadi penulisannya harus seperti itu ya. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman berarti ar-ra di bawah garis, kemudian nun juga di bawah garis, dan ra kembali di bawah garis, dan hai amim di bawah garis. Jadi huruf-huruf itu saja yang harus di bawah garis. Selebihnya di atas garis untuk ayat ketiga. Kita masuk ke ayat 4 ya. Maliki yaumiddin. Maliki ya. Maliki mohon maaf ya. Maliki yaumi, huruf mana saja yang harus di bawah garis? Maliki hanya huruf waw, hanya huruf waw. Huruf waw harus di bawah garis ya, kaidahnya seperti itu. Kemudian maliki yaumiddini, ad-din. Huruf apa yang di bawah garis adalah huruf nun. Ini harus di bawah garis ya. Huruf-huruf itu harus di bawah garis. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita garis bawah dulu. Kira-kira huruf mana yang ada di bawah garis? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya di atas garis ya, kecuali huruf waw dan nun. Waw dan huruf nun itu ada di bawah garis. Ihdinas sirata. Kita garis bawah lagi. Ihdinas sirata. Ya. Mana yang di bawah garis adalah huruf ra, ya. Ingat-ingat huruf ra. Pokoknya harus di bawah garis itu ya huruf-hurufnya. Al-mustaqima. Al-mustaqim yaitu huruf mim yang di bawah garis. Ini mohon maaf ya, tidak lurus untuk penggarisannya karena tidak menggunakan penggaris nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, huruf yang di bawah garis yang pertama huruf ra, kemudian nun dan mim. Ya. Itu adalah huruf-huruf yang di bawah garis, kemudian ghairi huruf ra di bawah. Ya, ingat-ingat itu hurufnya. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita garis bawah lagi. Mana huruf waw, kemudian huruf mim, waw lagi yang di bawah garis, kemudian nun di bawah garis. Nah, itu adalah huruf-huruf di mana ketika penulisan khat harus ada di bawah garis ya, di dalam surat Al-Fatihah, dan ini sesuai dengan kaidah ya. Jadi untuk saat ini kita akan belajar tidak usah bagaimana huruf penulisannya, yang jelas bagaimana menulis mana yang harus di bawah garis dan mana yang harus di atas garis ya. Oke, kita akan mulai praktek ya. Silahkan anak sekalian coba lihat, silahkan lihat. Kita akan mulai, silahkan dibuka buku tulisnya. Kita akan mulai praktek bagaimana cara menulis mulai dari Bismillah sampai Al-Fatihah ayat terakhir. Silahkan perhatikan sambil dibuka buku tulis kalian ya. Silahkan sambil dibuka buku tulisnya.
lihat cara penulisannya anu sekalian. Bismillahi, bahwa ro itu harus di bawah garis ya. Bismillahi, ro harus di bawah garis. Rahmani, coba lihat ya, huruf-huruf mana saja di bawah garis itu. Pertama huruf nun ya, kemudian ro, kemudian ro yang kedua itu di bawah garis ya. Kemudian ini huruf-huruf yang di bawah garis ya. Mim, huruf mim juga ini ekornya dikit ya ke bawah. Huruf mim juga ekornya ke bawah sedikit. Jadi penulisannya harus seperti itu ya. Kita hari ini Ustadz tidak akan menyampaikan bagaimana cara menulis huruf-hurufnya ya, tapi menulis huruf-huruf yang di bawah garis dulu. Ya, ini ayat nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ingat ya huruf-hurufnya. Kita garis bawahi. Mohon maaf. Ya. Jadi huruf ro, nun, ro lagi ya. Ini kalau mimnya sedikit ya, mim sedikit. Oke, kita masuk yang kedua nih. Ayat kedua. Alhamdu. Alhamdu. Lihat. Alif, lam, ha, mim, da. Alhamdu. Alhamdulillahi. Lihat cara penulisannya. Semuanya di atas garis ya. Ini semuanya di atas garis, tidak ada yang di bawah garis ya. Ingat-ingat, penulisannya seperti itu, semuanya harus di atas garis. Alhamdu. Kecuali kalau memang sudah mahir untuk memvariasikan, boleh dengan teknik yang lain, tapi itu masih jauh ya. Kita akan mulai dengan teknik yang lain ini dulu. Yang penting kaidahnya bahwa kita harus benar dulu menulis huruf-huruf mana saja yang harus di bawah garis ya. Nah, ini nun dikit ya di bawah garis. Kemudian huruf mana? Huruf ro di bawah garis ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Huruf harus di bawah garis. Kita ayat kedua. Kita masuk ayat ketiga. Ya, silakan diperhatikan dengan baik. Sambil ditulis ya, buku tulisnya disiapkan. Kita masuk ayat ketiga. Ya. Silakan sambil perhatikan ke layar kaca, kemudian ditulis kembali oleh kalian sambil diikutin ya, sampai tulisan kalian sama lah ya dengan yang Ustadz contohkan di layar kaca ini ya. Ar-Rahmanir-Rahimi, Ar-Rahmanir-Rahimi. Nah ya, Ar-Rahmanir-Rahimi, kita akan lihat mana saja huruf-huruf yang di bawah garis ya. Huruf-huruf yang di bawah garis Ar-Rahmani, huruf nun ya, dengan huruf ra. Ini nih huruf di bawah garis ya. Ar-Rahmanir-Rahimi, itu harus benar ya. Silahkan kita masuk ayat keempat ya. Sambil ditulis kembali oleh kalian, silahkan di rumah masing-masing ya. Maliki yaumi, Maliki yaumi ya, lihat penulisannya, huruf mana yang harus di bawah garis ya. Ya itu memang penulisan ya bisa di tengah kayak gini, kalau memang sudah mahir ya, itu bisa di tengah ya. Nunnya di bawah garis sedikit ya.
Maliki yaumiddin. Maliki. Ini semua di atas garis kecuali nun. Maliki ya waw ya. Garis. Kita lanjut ayat kelima. Ya. Kita lanjut ayat kelima, silakan dilanjutkan oleh Ananda. Kita masuk ayat kelima, silakan disiapkan buku tulis ya. Iyyaka na'budu ya. Huruf mana yang di bawah garis? Ya. Iyyaka na'budu, semua ini di atas garis ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nun ya. Nasta'in ya. Huruf mana saja yang harus di bawah garis? Perhatikan pada ayat kelima ini, iya, wawu ya, dan huruf nun itu ada di bawah garis ya. Silahkan nanti diperhatikan tulisannya harus sama dengan apa yang Ustaz contohkan ya. Ini masuk ke ayat 5 ya. Kemudian kita masuk ke ayat 6. Ihdina, lihat huruf H, penulisan H, bukan angka 8 kayak ini ya, huruf H, bukan mulai angka 8 dulu. Nah, ini salah ya. Tapi yang benar ini. Ihdinas sirata. Ro di bawah garis ya. Ihdinas sirata. Ya, sip. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kita akan garis bawahi lagi huruf mana saja. Ini mulai di ihdinas sirata. Ini huruf mana yang di bawah garis? Tentunya huruf ra ya. Huruf ra di sini terlihat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ya. Ingat-ingat penulisan H itu mulai dari atas tarik ke bawah kemudian kayak gini. Ini adalah tulisan H yang benar ya. Jangan yang Ustaz selalu memperhatikan anak asli itu bahwa penulisan H itu kayak angka 8 dulu kemudian tarik. Nah, itu salah ya, ini salah. Ya. Kita lanjut ayat 7-nya ya, ayat terakhir. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Ihdinas shiratal mustaqim berarti ra-nya aja yang di bawah garis. Kita masuk ke ayat ke-7-nya. Shiratal ladzina. Oke, lihat ya, shirata. Shiratal alladzina. Lihat tulisannya ya. Perhatikan. Ustadz beri contoh ya. An'amta, mim, penulisan mimnya. Kemudian boleh di akhir ya pemberian sakalnya. Yang penting kita fokus dulu ke huruf ya, ke hurufnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tayyib, alaihim. Mim harus di bawah garis ya. Alaihim, mim di bawah garis. Nun juga di bawah garis ya. Nun. Ladzina, nun. An'amta 'alaihim. Ghairi, ra di bawah garis ya. Ghairil maghdubi.
dhad, maghdubi. Ya. Lihat huruf ba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. 'Alaihim. Mohon maaf ini videonya jadi agak terpotong ya, nggak apa-apa. Kita kasih sakal nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 'Alaihim. Lihat ya cara memberikan sakalnya. Huruf sukun itu tidak bulat ya. Maghdubi kasrah 'alaihim ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya. 3 garis bawahi ya. Ingat berarti huruf ra alladzina ya, ini na kurang bawah dikit, mohon maaf ya. Tapi harusnya di bawah dikit. Kemudian huruf mim, ra, waw ya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya, nun di bawah garis, waladdallin. Ya, lihat ya penulisan sakalnya itu adalah kaidah yang benar. Ini ayat yang ke-7. Baik. Nah, alhamdulillah itu yang Ustadz contohkan ya kali ini untuk penulisan bagaimana cara menulis surat Al-Fatihah yang baik ya. Nah, baik anak sekalian yang Ustadz cintai Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bahwa penulisan itu harus sesuai dengan kaidahnya ya. Kaidah itu adalah huruf mana saja yang harus di bawah garis dan huruf mana saja yang harus di atas garis ya. Untuk saat ini tekniknya adalah seperti itu dulu. Nah, di sini ada tugas ya, PR yang harus kalian kerjakan, PR ya. Itu silakan nanti menulis di bukunya masing-masing PR ini. Bismillahirrahmanirrahim, contoh ya, Ustaz kasih contoh seperti yang tadi. Mohon maaf ini enggak sesuai karena pakai stylus ya, balpen, jadi enggak sesuai dengan yang tadi Ustaz contohkan pakai pensil. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya, nanti silahkan ditulis. Ini bagian 1, kemudian 2 ya, silakan tulis di buku tulis masing-masing. Minimal setiap huruf itu ya, setiap kalimat Bismillahirrahmanirrahim kalian menulis 2 kali ya. Kemudian dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim 2 kali juga. Maliki yaumiddin, lihat huruf-huruf mana saja yang di bawah garis ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana saja yang di bawah garis. Ihdinas siratal mustaqim, huruf-huruf mana saja yang harus di bawah garis, huruf ta, huruf mim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu huruf ra ya di bawah garis. Kemudian alladzina, nun ya. Kemudian alaihim ghairi, ini huruf yang di bawah garis ya. Al-maghdubi alaihim waladdallin, kemudian nun ya. Itu yang perlu diperhatikan sebagai latihan nanti di rumah. Silahkan ditulis kembali ya. Nanti untuk bukti kalian sudah menulis Al-Fatihah dengan baik, boleh nanti boleh dipotokkan hasilnya atau di-upload nanti pakai Google Form biar Ustadz bisa melihat hasil kalian ya. Dipotokkan kemudian boleh nanti di-upload di Google Form yang Ustadz akan kirim nanti.
Oke ya, untuk pelajaran penulisan Al-Fatihah ya, penulisan Al-Fatihah pertemuan pertama ini bisa jadi pertemuan penulisan surat Al-Fatihah ini tidak hanya satu kali pertemuan ya, karena nanti Ustaz akan melihat koreksian yang kalian ya, tulisan-tulisan kalian. Kalau misalkan masih banyak kesalahan-kesalahannya, kita akan ulangi lagi penulisan Al-Fatihah ini, karena ini adalah umul kitab ya, kita harus bisa menguasainya, menulisnya, apalagi kalau kita sudah menulisnya tanpa melihat Al-Quran, tulisannya benar sesuai kaidah, kemudian tajwid panjang dan pendeknya udah benar. Subhanallah, itu luar biasa penulisannya. Oke, itu saja mungkin yang perlu Ustaz sampaikan dalam pertemuan daring ini yang pertama ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian kelas atas, mudah-mudahan semuanya bisa untuk mengerjakannya dengan baik ya. Itu saja yang perlu Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa selalu belajar, selalu berlatih, karena al-khot itu tidak bisa dihafal ya, tapi harus pandai berlatih menulis ya, sehingga tangan ini menjadi lentur ya, kita menulisnya enak, bisa cepat. Ya, kita itu saja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.